Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, langit Kalimantan terlihat muram, penuh dengan awan kelabu yang menutupi sinar matahari. Angin berhembus pelan, seolah ikut merasakan beban yang menimpa Zidan. Seorang pemuda yang pada awalnya tak pernah membayangkan dirinya akan menjadi bagian dari cerita yang kelak menjadi legenda, namun juga tragedi yang tak mudah terlupakan. Zidan, seorang santri muda dari sebuah pesantren kecil di Kalimantan, hidup dengan penuh harapan. Sejak kecil, Zidan diajarkan untuk hidup sederhana, menghormati orang tua, dan menjaga kehormatan diri. Pesantren adalah tempatnya menemukan kedamaian, tempat di mana dia belajar tentang hidup, agama, dan cara menjaga hati. Namun, siapa yang menyangka bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam sekejap? Semua dimulai ketika Zidan pulang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan beberapa tahun pendidikan di pesantren. Dia berharap dapat bertemu keluarga, beristirahat sejenak, dan menikmati kedamaian yang selalu dirindukannya. Namun, kenyataan tak seindah yang dia bayangkan. Di pasar tempat Zidan biasa membeli bahan makanan untuk keluarganya, dia melihat banyak hal yang mengusik hatinya. Preman-preman yang berkeliaran, menyusahkan pedagang kecil, dan memeras orang-orang tak berdaya. Mereka bukan hanya mengganggu ketenangan pasar, tapi juga merusak nilai-nilai yang selama ini dihargai oleh masyarakat setempat. Zidan tak bisa tinggal diam. Dia yang dulunya adalah santri yang mengajarkan nilai-nilai kedamaian dan kasih sayang, kini mulai merasakan kemarahan yang tak bisa dia bendung. Hatinya penuh dengan kebencian terhadap apa yang dia lihat. Ketidakadilan yang terus berlangsung di hadapannya membuatnya merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Suatu hari, ketika Zidan tengah berada di pasar, sebuah kejadian terjadi yang membuat semuanya berubah. Seorang pedagang tua yang lemah dipukul oleh sekelompok preman yang tak bertanggung jawab, hanya karena menolak memberikan uang, perlindungan, yang mereka minta. Zidan melihat dengan jelas, bahwa perempuan tua itu hanya bisa menangis, tak berdaya, sambil memegang keranjang dagangannya yang berantakan. Melihat itu, Zidan merasa sesuatu dalam dirinya pecah. Dengan penuh amarah, Zidan mendekat dan menghampiri preman-preman itu. Mereka menertawakan Zidan, menganggapnya hanya seorang santri yang tak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, mereka salah. Zidan, yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sabar dan lembut, kini berubah. Dengan kecepatan yang luar biasa, Zidan menghajar satu persatu preman yang ada di hadapannya. Di sana, di tengah pasar yang ramai itu, Zidan menghantam mereka dengan tangan kosong. Pemuda yang tampaknya tak berdaya ini, berubah menjadi sosok yang penuh kekuatan. Preman-preman yang merasa tak terkalahkan, kini bertekuk lutut di hadapannya. Tetapi, Zidan tidak berhenti di sana. Darah mengalir, jeritan terdengar, dan tubuh-tubuh yang tumbang semakin banyak. Perlahan, tindakan Zidan mulai menarik perhatian. Saksi mata terdiam, bingung. Beberapa orang melihatnya dengan rasa takut, sementara yang lain justru merasa terkejut namun senang, karena akhirnya ada yang berani melawan kejahatan. Namun, Zidan merasa kosong. Apa yang dia lakukan bukanlah kemenangan. Setiap pukulan yang dia berikan, seolah membawa beban yang semakin berat di hatinya. Setiap darah yang mengalir, seolah menghapus sedikit demi sedikit kemurnian dalam dirinya. Setelah peristiwa itu, Zidan merasa hidupnya berubah selamanya. Berita tentang aksinya cepat menyebar. Dia menjadi perbincangan di seluruh Kalimantan, bahkan di luar daerah itu. Tetapi, ada satu hal yang dia tak bisa lupakan, rasa penyesalan yang menyelimuti hatinya. Apakah ini jalan yang benar? Apakah dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini? Zidan tahu, bahwa meskipun dia bisa mengalahkan preman-preman itu, masalah yang lebih besar masih tetap ada. Di dalam hatinya, ada pergolakan batin yang tak bisa dia hindari. Dia merasa terperangkap antara dua dunia. Dunia santri yang mengajarkan kedamaian dan dunia nyata yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Hari demi hari, Zidan menjalani hidupnya dengan beban yang semakin berat. Dia merasa bahwa jalan yang dia pilih mungkin salah, tapi dia juga tak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap malam, Zidan terbangun dengan mimpi buruk, teringat wajah para preman yang telah dia pukul. Setiap kali dia melihat darah di tangannya, dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa dia dapatkan kembali. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang Zidan tahu dengan pasti. Apa yang dia lakukan adalah cermin dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan.
Dunia yang membuat orang-orang baik seperti dirinya harus memilih jalan yang penuh kekerasan demi melindungi orang-orang yang lemah. Waktu berlalu, namun beban yang dirasakan Zidane seolah tidak pernah menghilang. Setiap langkahnya di pasar, setiap tatapan mata dari orang-orang yang mengenalnya, semakin menambah kesendirian dalam dirinya. Zidane merasa seakan dunia ini begitu sempit. Semua orang menilainya hanya sebagai pemuda pemberani yang berhasil mengalahkan para preman pasar. Namun, di dalam hati Zidane, dia merasakan kegelisahan yang mendalam. Setiap malam, Zidane duduk di atas tikar di kamar pesantrennya yang sunyi, berusaha merenungkan segala keputusan yang telah dia buat. Mengapa dia harus menjadi seperti ini? Apa yang telah dia capai dengan segala kekerasan yang dia lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Tidur pun seakan menjadi hal yang sangat jauh dari jangkauannya. Karena setiap kali menutup mata, bayangan tubuh-tubuh yang jatuh di pasar terus muncul. Jeritan-jeritan mereka pun seolah bergema dalam pikirannya, membuatnya terjaga dalam ketakutan dan penyesalan. Suatu hari, Zidane mendapat kabar dari keluarganya. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Ibunya, yang sangat ia cintai, sakit parah dan terbaring di rumah. Kabar itu seperti sebuah pukulan keras yang menambah rasa cemas yang sudah menggerogoti hatinya. Tanpa berpikir panjang, Zidane segera memutuskan untuk pulang. Dia tahu, ibunya membutuhkan kehadirannya. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Keputusan yang lebih besar dari apapun yang pernah dia alami. Setibanya di rumah, Zidane langsung berlari menuju kamar ibunya. Sosok wanita tua yang dulu selalu memberikan kehangatan, kini terbaring lemah, tak berdaya. Tangan ibunya yang dulu lembut, kini terlihat sangat kurus, memucat. Zidane menatap wajah ibunya dengan rasa cemas yang begitu mendalam. "Ibuku," kata Zidane dengan suara bergetar. "Aku akan terus berusaha untuk membuatmu bangga, walaupun aku tidak tahu bagaimana caranya." Ibunya yang tak mampu berbicara, hanya bisa menggenggam tangan Zidane dengan erat, memberikan ketenangan yang begitu dalam. Dalam momen itu, Zidane merasakan sebuah perubahan. Ia merasa bahwa mungkin ada cara lain untuk melawan ketidakadilan, tanpa harus mengorbankan diri dan orang lain dengan kekerasan. Namun, saat dia melihat ibunya yang terbaring sakit, pikirannya kembali berkecamuk. Apakah ia mampu mengubah jalan hidupnya? Apakah ia bisa kembali menjadi orang yang dulu, yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang? Selama beberapa hari Zidane merawat ibunya, perasaan cemas dan bingung semakin menggerogoti hatinya. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun, di sisi lain, ia merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Zidane merasa bahwa setiap keputusan yang dia ambil justru membawanya semakin jauh dari jalan yang benar. Kekerasan yang dia lakukan di pasar, meskipun berhasil mengalahkan para preman, justru membawanya semakin jauh dari kedamaian yang dia impikan. Namun, pada suatu malam yang penuh keheningan, Zidane terbangun dari tidurnya. Ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, sesuatu yang membawanya keluar dari kebingungannya. Ia keluar dari kamarnya dan berjalan perlahan menuju halaman belakang rumah. Di sana, Zidane memandang langit malam yang penuh bintang. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Dalam kedamaian malam itu, Zidane merasakan adanya sesuatu yang besar, yang lebih besar dari segala tindakan yang bisa dia lakukan. Dalam diam, ia mulai merenung. "Apakah ini yang kau inginkan, Zidane?" Suara itu datang begitu jelas, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Apakah jalan yang kau pilih ini benar-benar membawa kebaikan?" Zidane menundukkan kepala, meresapi kata-kata itu dalam-dalam. Dia teringat akan ajaran-ajaran yang diterimanya selama di pesantren. Ajaran tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang perjuangan tanpa harus mengorbankan kemanusiaan. Zidane merasa dirinya telah melupakan semua itu dalam keputusasaannya. Kekerasan yang dia lakukan mungkin bisa menghentikan preman-preman itu, tetapi di dalam hatinya, Zidane tahu bahwa kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kebencian, lebih banyak luka. Malam itu, Zidane mengambil keputusan besar. Dia bertekad untuk mengubah dirinya, meski jalan itu tak akan mudah. Ia akan mencari cara untuk membantu masyarakat di sekitarnya, membantu mereka yang tertekan tanpa harus mengandalkan kekerasan. Namun, Zidane tahu, untuk melangkah ke arah itu, dia harus menghadapi masa lalunya, menghadapi segala akibat dari perbuatannya yang telah membawanya pada kehancuran hati. Zidane kembali ke pesantren setelah beberapa hari di rumah.
Namun hatinya kini berbeda. Ia bukan lagi Zidane yang dulu, pemuda yang penuh kemarahan dan kebencian. Ia menjadi sosok yang lebih bijaksana, yang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak kekerasan yang bisa dia lakukan, melainkan pada seberapa besar pengendalian diri yang dia miliki. Ia belajar untuk lebih menghargai kedamaian, dan untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Namun, meski hati Zidane mulai damai, banyak yang belum tahu tentang pergolakan batin yang dia alami. Banyak orang masih menganggapnya sebagai pahlawan yang membela rakyat kecil, meskipun Zidane sendiri tahu bahwa kisahnya bukan tentang heroisme. Kisahnya adalah kisah tentang penderitaan, tentang kebingungan, dan tentang perjalanan panjang untuk menemukan kedamaian di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Dan meskipun Zidane berusaha melangkah maju, dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak ujian yang menanti. Namun, satu hal yang pasti, Zidane tidak akan kembali pada jalan yang sama. Ia memilih untuk mencari jalan yang lebih lurus, meskipun itu berarti ia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meski Zidane kini mencoba untuk melupakan kegelapan yang pernah menghantuinya, bayangan-bayangan masa lalu tetap menghantui setiap langkahnya. Ia mencoba untuk menata kembali hidupnya, menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, namun setiap detik terasa seperti beban. Setiap kali ia melihat senyum orang-orang di sekitarnya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, seakan semuanya hanyalah topeng yang ia pakai untuk menyembunyikan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Namun, malam itu, semuanya kembali. Suatu malam yang lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Di sebuah pojokan kecil di pasar yang dulu menjadi tempat pertarungannya, Zidane kembali bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga akan ia temui lagi. Seorang pemuda yang wajahnya tak asing baginya. Pemuda itu adalah salah satu dari preman-preman yang ia kalahkan di pasar. Tubuhnya penuh dengan luka-luka. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dengan mata yang merah karena marah, pemuda itu menatap Zidane tanpa berkata-kata. Zidane bisa merasakan amarah yang membara dalam pandangan mata pemuda itu, seolah seluruh rasa sakit dan kemarahan yang ia rasakan selama ini ditumpahkan pada Zidane. Pemuda itu maju sedikit demi sedikit, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Zidane, yang sudah tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Hatinya berdebar kencang. Di hadapannya kini, ia menghadapi kenyataan pahit yang harus ia terima. "Kenapa kau lakukan ini?" Suara pemuda itu terdengar keras dan penuh kebencian. "Kau menghancurkan hidupku. Kau menghancurkan hidup kami semua." Zidane terdiam. Rasanya, setiap kata yang keluar dari mulut pemuda itu seperti tombak yang menancap langsung di jantungnya. "Aku hanya mencoba melindungi mereka," jawab Zidane pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tak tahu lagi harus bagaimana. Aku hanya marah. Aku hanya ingin berhenti melihat orang-orang yang tak berdaya dihancurkan begitu saja." Namun pemuda itu tidak bisa menerima alasan Zidane. Ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Dalam kebingungannya, ia merasa hidupnya telah hancur oleh tindakan Zidane. "Kau menghancurkan hidup kami. Apa yang kau lakukan takkan pernah bisa terhapus," katanya lagi, dengan suara yang penuh amarah. Zidane menundukkan kepala. Hatinya semakin sesak, terasa penuh dengan sesal. "Aku tak tahu lagi bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Aku sudah terlalu jauh," kata Zidane, dengan suara yang hampir patah. Pemuda itu, dengan segala kebencian yang ada dalam dirinya, berbalik dan pergi, meninggalkan Zidane yang terdiam di tempat itu. Hatinya seperti tersayat. Sekali lagi, Zidane merasakan kehampaan yang mendalam. Dia telah menghancurkan hidup seseorang. Apa yang terjadi di pasar itu tidak hanya mengubah hidup para preman yang terjatuh di tangannya, tetapi juga mengubah dirinya sendiri. Sekarang, Zidane harus berhadapan dengan kenyataan yang lebih keras lagi, bahwa tak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tak ada yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Keesokan harinya, Zidane kembali ke pesantren. Namun, tidak ada lagi ketenangan di dalam dirinya. Semua yang dia coba bangun kembali, semua kedamaian yang dia inginkan, seperti terpecah begitu saja. Zidane merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar tindakan fisik yang ia lakukan. Dia merasa hampa, merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil kini hanya untuk mencari pengampunan yang tak pernah datang. Di pesantren, Zidane mulai merasa bahwa dia terjebak dalam dilema besar. Saat dia duduk di dalam masjid,
Mendengarkan imam yang mengajak jamaah untuk sabar dan mengendalikan diri, Zidane merasa itu semua hanyalah kata-kata kosong. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan diri ketika seluruh hidupnya terasa seperti kehancuran yang tidak bisa dihentikan? Bagaimana bisa dia merasa tenang jika kenyataan bahwa dirinya telah menghancurkan banyak kehidupan terus menghantuinya? Suatu sore, setelah sholat Asyar, Zidane berjalan sendirian menuju bukit kecil di belakang pesantren. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan luas yang menenangkan. Lautan hijau sawah yang membentang tak terbatas. Di kejauhan terlihat rumah-rumah kecil yang saling berjauhan. Namun, keindahan alam itu tak bisa menenangkan Zidane. Semuanya terasa jauh dari dirinya. Hatinya tetap penuh dengan kepedihan yang tak terungkapkan. Zidane duduk di bawah sebuah pohon besar, menatap ke horizon yang jauh. Di sana, dalam kesunyian, dia merasakan seolah ada suara yang berbicara padanya, suara yang datang dari dalam hatinya. Apa yang kau cari, Zidane? Apa yang benar-benar kau inginkan? Suara itu terdengar seperti angin yang berbisik di telinganya. Apa yang bisa menghapus semua dosa yang telah kau buat? Zidane menatap langit yang semakin gelap. Dia tahu, tidak ada yang bisa menghapus semua kesalahannya. Tidak ada jalan yang mudah untuk kembali. Dia sudah terjerat dalam jaring yang ia buat sendiri. Namun, satu hal yang dia tahu pasti, meskipun semua yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki, ia harus terus berjalan. Ia harus menemukan cara untuk bertanggung jawab, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Tetapi, Zidane juga tahu, jalan itu tidak akan mudah. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, harus dilalui dengan hati yang terbuka dan penuh penyesalan. Dan meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, Zidane harus tetap percaya bahwa ada harapan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Zidane bangkit, menyadari bahwa perjalanan panjangnya belum selesai. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir, dan ia harus menjalani takdir itu dengan penuh keberanian. Jalan yang penuh darah, kekerasan, dan air mata itu harus ia hadapi, karena hanya dengan itu ia bisa menemukan kedamaian yang sejati. Meskipun mungkin itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi, yang terpenting adalah, ia tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun dalam proses itu, ia harus menghadapi banyak kenyataan pahit. Waktu terus bergulir. Dan meskipun Zidane berusaha keras untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, ia tak bisa menghindari kenyataan pahit yang terus menghantui hidupnya. Setiap hari, setiap detik, ia merasa seolah bayang-bayang dari masa lalunya membuntutinya. Namun, meskipun perasaan itu tak pernah pergi, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Perubahan itu memang tidak datang dengan mudah. Namun ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, pasti ada hikmahnya. Namun, kehidupan Zidane kembali dihadapkan pada sebuah ujian yang lebih besar. Suatu hari, saat ia sedang duduk di depan pesantren, merenung dan mencoba menenangkan pikirannya, seseorang datang menghampirinya. Sosok yang tampaknya asing, namun membawa aura misterius yang membuat Zidane merasa penasaran. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah yang tertutup oleh sebuah penutup wajah, hanya menyisakan sepasang mata tajam yang memandang Zidane tanpa henti. Saat pertama kali melihat pria itu, Zidane merasakan getaran aneh dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang sangat penting tentang orang ini. Zidane, kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu, kata pria itu dengan suara yang dalam dan berat. Zidane merasa terkejut mendengar namanya disebut tanpa pengantar. Siapa kau? Tanya Zidane dengan nada penuh curiga, namun tak bisa menutupi rasa penasaran yang meluap. Apa yang kau inginkan dariku? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Zidane dengan tatapan tajam yang seakan bisa menembus jauh ke dalam jiwanya. Aku datang bukan untuk mengajarimu atau memberikan nasihat, ujarnya akhirnya. Aku datang karena ada hal yang perlu kau pahami. Ada keputusan besar yang harus kau buat. Zidane menatap pria itu dengan penuh tanda tanya. Ia merasa ada sesuatu yang begitu berat dalam kata-kata pria itu, seolah ada sebuah beban yang harus ia pikul. Keputusan besar? Tanya Zidane, merasa semakin bingung. Pria itu mengangguk pelan. Ya, Zidane. Takdirmu tidak hanya terhubung dengan apa yang telah kau lakukan, tetapi juga dengan apa yang akan datang. Kau akan dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan jalan hidupmu selanjutnya. Zidane merasa seluruh tubuhnya merinding.
Ia tidak tahu apakah pria ini adalah seseorang yang datang untuk memberikan petunjuk, atau malah seorang yang ingin mengujinya lebih jauh. "Apa yang kau maksud? Apa yang akan datang?" Namun, sebelum pria itu bisa menjawab, suara keras mengganggu percakapan mereka. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dari balik pepohonan, dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka mengenakan pakaian yang tidak biasa, tampak seperti kelompok yang terorganisir dengan rapi. Zidane segera mengenali salah satu dari mereka. Salah satu dari preman pasar yang pernah dia kalahkan, kini berdiri di depan Zidane dengan senyum penuh kebencian. "Jadi, kamu masih hidup, Zidane?" kata preman itu dengan nada sinis, menatap Zidane dengan mata penuh dendam. "Kami sudah mendengar cerita tentangmu. Ternyata kamu masih hidup." "Ya, tapi percayalah, kali ini kita tidak akan membiarkanmu lolos." Zidane terkejut, tetapi segera berdiri, siap menghadapi apapun yang akan datang. Hatinya bergejolak. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar dalam hidupnya, tetapi ia tidak bisa mundur. "Aku tidak mencari pertarungan, tapi kalau kalian memaksa, aku akan melawan," jawab Zidane dengan tegas. Namun, sebelum pertempuran dimulai, pria yang mengenakan jubah hitam itu maju dan berdiri di antara Zidane dan para preman. "Cukup," katanya dengan suara yang kuat. "Jangan melanjutkan ini." Semua orang terdiam sejenak. Para preman terlihat bingung, tetapi pria itu tetap berdiri tegap, menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa diabaikan. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Ini bukan tempat untuk pertarungan semacam ini." Preman yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu tertawa keras. "Siapa kau?" tanyanya. Kebingungan tercermin di wajahnya. "Apa yang kau inginkan?" Pria itu tidak menjawab, namun tangannya yang terangkat sedikit memberikan aura kekuatan yang luar biasa. "Ini bukan tentang siapa aku, tapi tentang keputusan yang harus kau buat, Zidane," kata pria itu sambil menatap Zidane. "Kau akan memilih jalan ini, atau jalan itu. Tetapi ingat, jalan yang kau pilih akan membawa akibat yang jauh lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Zidane memandang pria itu dengan penuh kebingungan. Semua yang dia dengar terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Namun, dalam hati Zidane, ada dorongan kuat untuk memahami apa yang sedang terjadi, untuk memahami siapa orang ini dan apa yang diinginkannya. "Jangan biarkan masa lalumu menguasai dirimu, Zidane," kata pria itu dengan suara yang lebih lembut. "Kau bisa menjadi lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kau bisa menentukan jalan hidupmu sendiri. Tapi itu semua ada di tanganmu. Hanya kau yang bisa membuat pilihan." Zidane merasa hatinya terombang-ambing antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan kebencian dan kekerasan, dan dunia yang penuh dengan harapan untuk perubahan. Tapi Zidane tahu, ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jika ia ingin menemukan kedamaian, ia harus memilih untuk mengubah hidupnya, meskipun itu akan sangat sulit. Di saat itu, pria berjubah hitam itu menoleh, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Zidane. "Tunggu keputusanmu," katanya sambil melangkah mundur, sebelum menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Para preman yang masih terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa dari mereka mulai mundur, meskipun pemimpin kelompok itu tampak masih ragu. Zidane berdiri tegak, meskipun jantungnya berdegup keras. Ia tahu bahwa malam ini adalah titik balik dalam hidupnya. Kehidupan Zidane tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan itu. Dan meskipun ia tahu keputusan yang harus diambil tidak mudah, ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak hanya tentang masa lalu yang penuh darah dan air mata. Kehidupannya adalah tentang apa yang ia pilih untuk menjadi, seorang pejuang, atau seorang manusia yang berusaha untuk mencari kedamaian. Pagi itu, Zidane bangun dengan perasaan yang tak menentu. Meskipun matahari terbit dengan penuh kehangatan, hati Zidane tetap diliputi oleh kegelapan yang tak kunjung pudar. Ia merenung dalam diam, mencoba untuk mengerti apa yang terjadi dalam dirinya. Semalam, ia bertemu dengan sosok misterius yang entah siapa sebenarnya, namun kata-katanya seperti terus bergema di telinganya. "Keputusan yang kau buat akan menentukan segalanya," kata pria berjubah hitam itu. Kalimat itu kembali menghantui Zidane, seolah menggantung tanpa ada jawaban. Kemana ia harus melangkah? Apa yang harus ia lakukan untuk menemukan jalan yang benar? Zidane berjalan menuju masjid kecil yang terletak di ujung pesantren. Ia sering datang ke sana, mencari ketenangan dalam doa dan zikir, berharap dapat menemukan jalan keluar dari kebingungannya.
Namun, pagi itu, langkahnya terasa berat. Sebuah suara mengusik ketenangannya, membuatnya merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Tiba-tiba, langkah Zidan terhenti saat melihat seorang wanita muda berdiri di pintu masjid, menatap ke arahnya dengan tatapan yang penuh penantian. Wanita itu mengenakan jilbab hitam, wajahnya terlihat tegas, namun ada sesuatu yang lembut dalam matanya yang membuat Zidan merasa seperti mengenalnya. "Zidan," panggil wanita itu dengan suara yang penuh harap. Zidan terkejut, menatap wanita itu dengan bingung. "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya dengan ragu. Wanita itu tersenyum tipis, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. "Aku Laila. Aku tahu banyak tentangmu," jawabnya pelan, namun kata-katanya terasa begitu berat. Zidan semakin bingung. "Apa yang kamu ketahui tentang aku?" tanyanya, masih belum bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Laila menghela napas, seolah menimbang-nimbang sesuatu. "Aku tahu tentang masa lalumu, Zidan. Aku tahu tentang pertempuranmu di pasar, tentang semua yang terjadi, dan juga tentang rasa bersalah yang menggerogoti hatimu." Zidan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia merasa bahwa tak ada yang bisa memahami dirinya, tak ada yang bisa melihat luka dalam hatinya. Namun, wanita ini, yang baru ia temui, tampaknya tahu lebih banyak daripada yang ia inginkan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Zidan, berusaha menjaga jarak. Ia tidak ingin terjebak dalam percakapan yang hanya akan menambah beban pikirannya. Laila tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia justru menatap Zidan dengan penuh keyakinan. "Aku datang untuk membantumu, Zidan. Ada hal yang lebih besar yang sedang menunggumu. Tapi kau harus memilih, dan keputusanmu akan menentukan apakah kau akan keluar dari kegelapan ini atau semakin terperosok ke dalamnya." Zidan semakin bingung. "Bantuan apa yang bisa kau berikan? Apa yang aku harus lakukan?" tanya Zidan, suara penuh kebingungan. Laila mengangkat tangannya, seolah meminta Zidan untuk tenang. "Dengar, aku tahu apa yang kau rasakan. Aku tahu rasa bersalah yang menghancurkan hatimu. Tapi kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu. Ada seseorang yang harus kau temui, seseorang yang akan menunjukkan jalanmu yang sebenarnya." Zidan menatap Laila dengan penuh tanda tanya. "Siapa dia? Kenapa aku harus menemui orang itu?" Laila tersenyum tipis, namun senyum itu terasa lebih berat daripada yang terlihat. "Kau tidak akan pernah tahu, Zidan, sampai kau bertemu dengannya. Namun yang pasti, dia akan memberimu jawaban yang selama ini kau cari." Zidan merasa hatinya semakin sesak. "Aku sudah tidak tahu harus kemana. Semua yang aku lakukan hanya semakin membuatku terpuruk. Aku sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya," ucap Zidan, suara penuh kesedihan. Laila mendekat, dengan tatapan penuh pengertian. "Terkadang, Zidan, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa memilih untuk mengubah masa depan. Pilihan ada di tanganmu." Pernyataan itu menggema dalam benak Zidan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang telah terbangun dalam dirinya, sebuah dorongan yang membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" tanya Zidan dengan suara yang lebih tegas. Laila mengangguk pelan. "Temui orang itu, dan biarkan dia menunjukkan jalan yang harus kau pilih. Percayalah, hanya dengan cara itu, kau bisa menemukan kedamaian yang kau cari." Setelah percakapan itu, Laila menghilang begitu saja, meninggalkan Zidan dengan banyak pertanyaan dan perasaan campur aduk. Ia tahu ia harus bertindak, tapi ia tak tahu langkah apa yang harus diambil terlebih dahulu. Zidan berjalan kembali ke pesantren dengan langkah yang lebih pasti. Meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh belum selesai. Keputusan besar itu harus ia buat, dan hanya ia yang bisa menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Zidan akhirnya menemukan orang yang dimaksud oleh Laila. Ia adalah seorang lelaki tua yang dikenal di kalangan orang-orang sebagai seorang bijak. Nama lelaki itu adalah Abdurrahman, seorang ulama yang telah lama tinggal di desa terdekat. Zidan merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk menemui orang itu, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang akan ia dapatkan. Zidan akhirnya menemui Abdurrahman di sebuah masjid kecil di pinggiran desa. Lelaki tua itu sedang duduk di sudut masjid, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk. Saat Zidan masuk, Abdurrahman menoleh, tersenyum dengan lembut. "Zidan,
akhirnya kau datang, katanya. Suaranya begitu tenang. Zidane merasa jantungnya berdebar kencang. Bagaimana kamu tahu namaku? Tanyanya, tak bisa menahan rasa penasaran. Abdurrahman hanya tersenyum, lalu menepuk kursi di sebelahnya. Duduklah. Zidane, aku sudah menunggumu. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Zidane duduk dengan hati yang penuh kekhawatiran. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggunya di sini. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Abdurrahman mulai berbicara, dan kata-katanya membuat Zidane semakin merasa terperangkap dalam sebuah teka-teki yang tak mudah dipecahkan. Zidane, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kau mungkin merasa bersalah, tapi percayalah, setiap perbuatan yang kau lakukan, meskipun buruk sekalipun, ada alasan di baliknya. Namun, itu semua tidak akan ada artinya jika kau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kata-kata itu menyentuh hati Zidane. Ia tahu, jalan yang harus ia tempuh untuk menemukan kedamaian bukanlah jalan yang mudah. Tetapi, setidaknya, Zidane tahu bahwa ia harus terus berjalan, meskipun setiap langkah terasa berat. Abdurrahman kemudian memberikan Zidane sebuah nasihat yang mendalam. Ingatlah, Zidane, bahwa hidup ini adalah pilihan. Jika kau ingin keluar dari kegelapan yang menguasai hatimu, kau harus memaafkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan itu, kau bisa melangkah maju. Zidane terdiam, merenungkan kata-kata Abdurrahman. Ia tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh, melewati semua rasa bersalah, dan menemukan cara untuk melepaskan dirinya dari beban masa lalu. Namun, saat Zidane beranjak untuk pergi, Abdurrahman berkata, "Jangan terlalu cepat, Zidane. Apa yang kau cari belum selesai. Pilihanmu baru dimulai." Zidane keluar dari masjid dengan pikiran yang penuh gejolak. Kata-kata Abdurrahman terus berputar dalam benaknya. Memaafkan diri sendiri? Apakah itu yang selama ini ia cari? Sesuatu yang selama ini terasa begitu sulit dicapai, seperti sebuah beban yang terlalu berat untuk dilepaskan. Namun, saat ia melangkah kembali menuju pesantren, langkahnya terasa lebih ringan. Ada semacam dorongan kuat dalam dirinya, sebuah keinginan untuk berubah, untuk mengubah takdirnya, meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah suara memanggilnya dari belakang. "Zidane." Suara itu terdengar sangat familiar. Zidane berbalik dan melihat Laila berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Ada apa, Laila?" tanya Zidane dengan wajah penuh kebingungan. Mengapa wanita ini selalu muncul di saat-saat penting dalam hidupnya? Laila menghampirinya dengan cepat. Matanya yang biasa tajam kini tampak lebih lembut. "Zidane, aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang yang sangat berbahaya sedang mengincarmu," kata Laila, suara penuh kecemasan. "Aku harus memberitahumu ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terperangkap dalam permainan mereka." Zidane merasa ada angin dingin yang menyentuh hatinya. "Siapa yang mengincarku? Apa maksudmu dengan permainan mereka?" tanyanya, mulai merasakan bahwa semuanya semakin pelik. Laila menatapnya, lalu menarik napas panjang. Ada seseorang di balik semuanya. Zidane, seorang yang sangat kuat. Dia yang mengendalikan banyak orang yang ada di pasar, dan mungkin dia yang mengatur pertemuanmu dengan para preman itu. Namanya Arif. Dia adalah orang yang berbahaya, dan dia tahu siapa kamu. Zidane terdiam. Arif? Nama itu seperti sebuah petir yang menghantam hati Zidane. Ia ingat, pada suatu waktu, Arif pernah menjadi salah satu dari orang-orang yang berusaha menggulingkan penguasa pasar di Kalimantan. Zidane sendiri telah bertarung dengan beberapa anak buah Arif, tapi ia tak pernah tahu siapa pemimpin sesungguhnya di balik itu semua. Arif, ternyata, jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Kenapa dia mengincarku?" tanya Zidane, suaranya mulai bergetar. "Apa salahku?" Laila menatapnya dengan penuh penyesalan. "Kau pernah melawan orang-orang yang dia kendalikan, Zidane. Kau mengalahkan mereka, membuat mereka merasa terhina. Dan Arif, dia tidak akan membiarkan siapapun yang menghalangi jalannya. Jika kau tidak segera pergi, dia akan menghancurkan hidupmu." Zidane merasa gelisah, namun di saat yang sama, ada dorongan dalam dirinya untuk melawan. Apa yang telah ia jalani selama ini? Kenapa ia harus mundur? Ia merasa bahwa ia tidak bisa kabur lagi, tidak bisa terus lari dari masa lalu yang selama ini mengekangnya. "Aku tidak akan lari,"
Laila, katanya tegas. Aku sudah cukup terjebak dalam ketakutan. Kalau memang aku harus berhadapan dengan Arif, biarlah aku berhadapan dengannya. Laila terdiam, seolah mempertimbangkan kata-kata Zidan. Kau sangat keras kepala, katanya pelan. Namun ada rasa bangga yang bisa Zidan rasakan dalam nada suaranya. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan membantumu, meskipun aku tahu risiko yang harus kita hadapi. Mereka berdua berjalan kembali menuju pesantren, dengan langkah yang penuh tekad. Namun, di luar sana, bayang-bayang Arif semakin mendekat. Zidan tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia harus melawan, harus bertahan. Namun, berapa lama ia bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan kekerasan dan kebencian ini? Sementara itu, Arif, sang penguasa yang tak tampak, memandang dari jauh. Di sebuah ruang gelap, ia duduk di meja besar, mengamati gambar Zidan yang terpampang di layar komputer. Senyumnya penuh dengan rasa bangga. Zidan, kau memang anak yang cerdas, katanya pelan, menatap gambar itu dengan penuh rasa ingin tahu. Tapi kau belum tahu siapa yang sedang menghadapimu. Dan kau akan segera tahu rasa sesungguhnya dari permainan ini. Di luar ruangan itu, Arif memerintahkan anak buahnya untuk melacak setiap langkah Zidan. Ia tahu bahwa Zidan akan semakin sulit untuk ditaklukkan, dan itu membuatnya semakin tertarik. Zidan adalah sosok yang kuat, tapi Arif yakin, setiap orang punya titik lemah. Dan Zidan, meskipun tampaknya tak terhentikan, pasti memiliki sebuah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Zidan yang tak tahu apa-apa tentang rencana Arif, terus melangkah maju, tanpa menyadari bahaya yang semakin mendekat. Ia tidak peduli dengan ancaman yang datang. Yang ada dalam pikirannya adalah satu hal, keputusan yang harus ia ambil. Apakah ia akan tetap bertahan di jalan ini, atau menyerah dan kembali ke kehidupan yang biasa? Namun, semakin Zidan berusaha untuk mencari jawaban, semakin besar pula pertarungan yang akan ia hadapi. Arif bukanlah musuh yang mudah untuk dikalahkan. Dan Zidan akan segera menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya akan diuji oleh fisiknya, tetapi juga oleh hatinya yang penuh dengan luka dan penyesalan. Hari-hari pun berlalu, dan Zidan merasa semakin dekat dengan saat itu. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan Arif tidak akan bisa dihindari lagi. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, Zidan tidak akan mundur. Ia sudah melewati terlalu banyak hal untuk sekarang menyerah begitu saja. Dan mungkin, hanya dengan berhadapan langsung dengan Arif, ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, hidup tidak pernah sesederhana itu. Dunia yang Zidan hadapi penuh dengan intrik, kebohongan, dan kekerasan. Dan meskipun ia merasa siap, Zidan tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu, suasana terasa semakin tegang. Zidan berdiri di depan sebuah rumah besar yang tampak begitu megah, namun juga penuh dengan kesan gelap dan menakutkan. Rumah ini milik Arif, sang penguasa yang selama ini ada di balik semua kekacauan yang terjadi di pasar dan Kalimantan. Zidan sudah siap untuk bertemu dengannya, untuk menghadapi musuh yang selama ini mengintai dan mengendalikan hidupnya. Zidan melangkah masuk ke dalam rumah itu dengan keyakinan yang bulat. Namun, ketika ia masuk, ia merasa ada yang tidak beres. Setiap sudut rumah ini seakan memancarkan ketegangan, seperti ada sesuatu yang siap meledak kapan saja. Semua pintu tertutup rapat, dan tidak ada suara, kecuali langkah-langkahnya yang menggema di lantai marmer yang dingin. Tiba-tiba, dari belakang, sebuah suara yang sangat familiar terdengar. "Kau datang juga, Zidan," kata Arif, sambil melangkah keluar dari bayang-bayang. Wajahnya yang dingin dan penuh perhitungan membuat Zidan merasa ketakutan. Namun, ia menahan semua rasa itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. "Aku tahu kau akan datang," lanjut Arif. Senyum di wajahnya tidak menunjukkan rasa ramah sedikit pun. "Tapi, aku sudah siap dengan pertempuran ini. Aku tahu kau akan melawan, Zidan. Tapi jangan berpikir kau bisa menang." Zidan menatapnya tajam, tidak gentar sedikit pun. "Aku tidak peduli dengan apa yang kau pikirkan. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketakutanmu. Kali ini, aku yang akan menentukan jalan hidupku." Arif tertawa kecil, namun tawa itu terasa begitu mengerikan. "Kau pikir bisa mengubah apa yang sudah takdirkan, Zidan? Tak ada jalan keluar untukmu. Aku sudah mengendalikan banyak hal, dan kau hanya pion kecil yang tak tahu apa-apa. Namun,
Zidane tak mundur. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Aku bukan pion, Arif. Aku adalah orang yang punya pilihan. Dan sekarang, aku memilih untuk mengakhiri semua ini. Dengan kalimat itu, Zidane melangkah maju, dan pertempuran dimulai. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan logam dari dalam ruangan itu, seperti senjata yang disiapkan untuk digunakan. Tapi Zidane sudah tidak takut lagi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama, dan jika ia harus berhadapan dengan Arif, ia akan melakukannya tanpa ragu. Arif yang melihat keyakinan di mata Zidane mulai menunjukkan wajah kesalnya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Zidane. Dunia ini bukanlah tempat untuk orang sepertimu. Kemudian, Arif melambaikan tangannya, dan beberapa orang suruhannya muncul dari bayang-bayang, siap untuk menyerang. Namun, Zidane tidak terkejut. Ia sudah mengantisipasi semua itu. Dalam sekejap, Zidane melawan mereka satu persatu dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dia menggunakan semua pelajaran yang ia pelajari selama ini, semua pengalaman yang mengajarinya untuk bertahan. Zidane tidak lagi menjadi orang yang terikat oleh rasa takut. Satu persatu, anak buah Arif terjatuh. Namun, Arif masih berdiri dengan senyum sinis. Bagus, Zidane. Kau memang punya keberanian. Tapi apakah kau siap untuk menghadapi aku? Katanya, dengan suara penuh tantangan. Zidane merasa darahnya mendidih. Ia sudah siap menghadapi Arif sendiri. Tanpa kata-kata lagi, Zidane menyerang dengan penuh kekuatan. Tubuhnya bergerak begitu cepat, dan setiap pukulannya terasa begitu telak. Namun, Arif yang lebih berpengalaman menghindari serangan itu dengan gesit. Pertempuran mereka semakin sengit. Zidane merasakan setiap pukulan yang diterimanya, namun dia tidak pernah berhenti berjuang. Setiap gerakan Arif yang penuh dengan strategi dan licik semakin membuat Zidane sadar bahwa ini adalah pertempuran yang sangat berbahaya. Tetapi, semakin lama Zidane merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa ia bisa mengalahkan Arif. Ia tidak akan menyerah. Saat keduanya bertarung, mereka tidak hanya bertarung dengan tubuh, tetapi juga dengan hati mereka. Zidane bertarung untuk kebebasan, untuk menebus segala dosa dan rasa bersalah yang membebaninya. Sementara Arif bertarung untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk membuktikan bahwa dia adalah penguasa yang tak terkalahkan. Setelah beberapa saat, Zidane akhirnya berhasil melumpuhkan Arif dengan sebuah serangan telak yang membuatnya terjatuh ke lantai. Darah mengalir dari bibir Arif, dan matanya menatap Zidane dengan kebencian yang mendalam. Kau tak akan pernah menang, Zidane, katanya dengan suara parau. Aku akan selalu ada di sini, di dalam bayang-bayang hidupmu. Zidane berdiri di atas Arif. Napasnya berat. Tidak, Arif. Kini giliranmu yang harus terjatuh. Semua yang kau lakukan selama ini akan berakhir, jawab Zidane dengan tegas. Arif mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya sudah lemah. Zidane tahu, pertempuran ini telah selesai. Kekuasaanmu sudah berakhir, kata Zidane. Matanya penuh dengan kemenangan. Zidane menghadap Arif yang terjatuh di bawah kakinya. Tidak ada lagi perasaan takut atau kebingungan yang menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat, meskipun penuh dengan risiko dan penderitaan, adalah jalan yang benar untuk dirinya. Namun, sebelum Arif benar-benar terjatuh, Zidane mendengar suara Layla yang datang dari belakang. Zidane, jangan habiskan waktumu dengan orang seperti dia. Dia sudah tidak bisa menyakitimu lagi. Zidane menoleh dan melihat Layla berjalan mendekat dengan langkah penuh ketenangan. Di tangan Layla, ada sebuah amplop yang tampaknya sangat penting. Apa itu? Tanya Zidane, masih terengah-engah setelah pertempuran sengit. Layla tersenyum dengan lembut. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Zidane. Semua yang terjadi selama ini, semua yang kau lewati, akan menemui titik terang. Layla menyerahkan amplop itu pada Zidane, yang kemudian membuka dengan hati penuh rasa penasaran. Di dalam amplop itu, terdapat dokumen-dokumen yang membongkar segala kejahatan Arif dan anak buahnya. Semuanya tercatat jelas, bukti yang tak terbantahkan. Zidane melihatnya dan merasakan bahwa akhirnya ia telah mengakhiri sebuah lingkaran kejahatan yang telah menghancurkan banyak nyawa. Zidane menatap Layla, matanya penuh dengan rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih, ucapnya dengan suara bergetar. Layla tersenyum, lalu berkata dengan lembut, ini baru awal, Zidane.
Kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu, dan kini kamu bisa melangkah ke depan tanpa beban. Zidane melihat kembali ke tubuh Arif yang tergeletak di lantai. Semuanya berakhir di sini. Tidak ada lagi bayang-bayang yang mengikutinya. Kini ia bebas. Dengan langkah penuh keyakinan, Zidane berjalan keluar dari rumah itu, menuju masa depannya yang baru, yang lebih cerah dan penuh harapan. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, Zidane tahu satu hal, hidup tidak akan pernah mudah, tetapi selama ada keberanian untuk melawan, segalanya bisa berubah. Dengan itu, kisah Zidane berakhir, namun perjalanan hidupnya yang baru-baru saja dimulai. Zidane akhirnya mengakhiri pertarungannya dengan Arif.